Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah tips pada teman-teman atau lover-lover semua, bagaimana cara budidaya ikan lele supaya mendapatkan keuntungan yang besar ya. Karena banyak sekali dari teman-teman yang istilahnya itu pemula ya, ataupun dalam proses belajar, mereka mengalami kerugian yang besar ya dalam proses budidaya ikan lele. Coba teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman paham apa yang saya sampaikan di video kali ini ya. Yang pertama teman-teman ya, supaya teman-teman tidak mengalami kerugian, tentunya dalam proses budidaya ikan lele kita harus memperhatikan betul-betul ya. Dari mulai segi perawatan ikan, perawatan air, dan pengamatan ikan ya. Ini sangat berpengaruh sekali dalam kelanjutan proses budidaya ya, dan harga jual. Kenapa begitu? Jika kita proses budidayanya itu melambat, itu bisa dipastikan kita akan mengalami kerugian ya, karena jumlah pakan yang kita keluarkan itu akan semakin membengkak ya. Tapi jika kita memberikan pakan yang tepat dan budidayanya itu betul, pasti akan mempercepat panen ya, dan untuk biaya pakannya akan lebih sedikit teman ya. Lalu dari segi pakan dan perawatan, jika kita mungkin ya sudah mempunyai ikan konsumsi, saya sarankan buat teman-teman itu jangan sampai menjual di tengkulak ya. Itu tentunya jika jumlahnya itu dengan jumlah yang sedikit, mungkin jumlahnya sekitar 2000 ekor, 5000 ekor. Jangan sampai dijual di tengkulak ataupun bakul ya. Kenapa begitu? Karena jika kita menjual di tengkulak atau bakul, tentunya kita akan mengalami kerugian ya. Mungkin ya, dari pertama, kita akan dirugikan karena harga yang murah ya. Yang kedua, kita akan dirugikan dengan potongan timbangan yang mungkin teramat banyak ya. Mungkin untuk 5.000 ekor mungkin kita bisa kehilangan sekitar 10 kilo ya, ataupun 5 kilo. Dan yang ketiga, kita bisa rugi besar ya istilahnya teman ya. Lalu bagaimana Bang supaya kita mendapatkan keuntungan yang besar dengan jumlah tebar ikan yang sedikit ataupun dengan jumlah panen yang sedikit? Caranya kita jual di sekitar kita ya. Contoh teman-teman, ini sebagai perumpamaan ya teman ya. Untuk kita menjual di tengkulak itu harganya sekitar 20.000 ataupun 21.000 ya. Tapi jika kita menjualnya sendiri, kita bisa menjual dengan angka 25.000 ataupun 27.000 ya. Tergantung dari harga pasar di tempat-tempat kalian masing-masing ya. Dengan cara kita menjual sendiri, kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya. Lalu jika teman tidak mempunyai basic, coba kita istilahnya itu? Coba dulu lah kita jual ya. Kita kan nggak mencuri, nggak minta lah ya. Kalau kita mungkin ada niatan ingin mendapatkan keuntungan yang besar, kita cukup dengan menjual di tetangga atau kita tawar-tawarkan ya. Mungkin awal-awalnya nggak ada yang beli ya, tapi kalau sudah ada 1-2, mereka akan tahu siapa kita dan di mana tempat kita ya. Dengan cara begitu, kita tidak perlu menjual lagi di tengkulak ya. Lalu setelah teman-teman berpikir kalau kita jual sendiri itu sama aja Bang, itu kan ikannya akan lakunya sedikit-sedikit, nggak bisa langsung banyak. Siapa bilang teman-teman ya, kalau teman-teman menjualnya mungkin ditawarkan tetangga 1-2 kilo sudah, ya memang kita akan rugi ya, sama aja bohong ya. Jika kita konsisten menjualnya sendiri, kita harus memberikan istilahnya itu teman-teman ya, mematok lah. Mungkin per hari kita harus menjual 20 kilo mungkin. Itu sangat mudah sekali teman-teman ya untuk 20 kilo. Menurut ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Waktu itu, waktu saya panen ini ya, itu dulu saya tawarkan di tempat-tempat Lamongan ya. Itu potensinya sangat baik sekali karena di harga Lamongan itu harganya naik 3.000 dari harga bakul ya. Lalu selain dari saya tawarkan ke pedagang Lamongan, saya juga tawarkan di tetangga, saya keliling-keliling gitu ya. Pada akhirnya yang saya cocok itu pada
jual di pasar toh ya, itu sudah tepat sekali dan cocok ya. Karena waktu saya jual di pasar, itu saya baru 20 kilo itu langsung habis ya. Dan harganya itu saya wah kaget banget ya. Jauh dengan harga panen di tengkul ataupun bakul ya. Pada awal saya budidaya itu sekitar hasil panennya ya kurang lebih sekitar 70 kiloan ya. Itu pun saya untung wah banyak sekali lah. Dan saya sarankan buat teman-teman ya untuk budidaya ikan lele jika dijual di tetangga jangan dikasih pakan tiren ataupun pakan-pakan yang tidak lazim ya. Cukup pakan pelet ya. Tentunya kita harus mengetahui untuk usia pelet, usia ukur ikan lele dan pemberian pakan pelet ukuran berapa ya. Dan selain dari kita menjualnya di pasar, jika kita ingin menaikkan lagi harga jualnya, kita harus menjual dengan istilahnya itu ikan matang ya ataupun ikan bakar ya. Ikan lele bakar untuk 1 kilo ya, 1 kilo lele bakar. Di tempat saya harganya kurang lebih sekitar Rp40.000 ya. Lele bakar ya. Itu sudah plus bumbu lalapan dan lain-lain ya. Rp40.000. Kita bisa untung lebih banyak lagi teman ya. Untuk lele goreng sama juga sekitar Rp40.000 ya. Kita akan mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat jika kita proses jualannya itu tepat ya. Dan oh iya teman-teman ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya itu kolam yang di video itu kolamnya siapa? Kolam yang saya video ini adalah kolam pertama saya teman-teman ya. Ini sebagai motivasi buat teman-teman ya. Dulu saya awal dari budidaya itu hanya mempunyai 1 kolam ya, kolam tanah. Lalu saya kembangkan menjadi 2, 3 dan seterusnya sampai sekarang saya mempunyai kolam yang mungkin minimalis dan terlihat lumayan bagus lah ya. Karena terbuat dari baja ringan dan lumayan awet. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 3 tahun dan masih kokoh ya. Dan kita kembali ke topik teman-teman ya. Pada saat proses budidaya ikan lele, usahakan teman-teman jangan sampai kita apa ya istilahnya itu mempunyai mental yang down lah ataupun mudah istilahnya apa ya mudah putus asa, jangan ya. Jika kita sudah usaha, kita harus menguatkan mental kita ya. Jadi dengan cara seperti itu kita mempunyai peluang-peluang bisnis baru ataupun mempunyai peluang untuk menaikkan bisnis kita ataupun mengangkat bisnis kita ya. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Jika ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman. Video ini saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara. Salam jos ya. Salam sukses selalu buat teman-teman. Jangan sampai putus asa karena satu kegagalan ya. Jiwa pengusaha pasti pantang mundur ya. Oke, salam sukses selalu buat teman-teman.